Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Nah teman-teman ya, di video kali ini ya gua akan ngebahas pengajuan pinjaman online kalian yang selalu ditolak ya. Ternyata ini alasan dan cara mengatasinya ya. Karena banyak pertanyaan ya di grup kawan pinjol ya, di video gue sebelumnya ya, tentang masalah pinjaman online gitu. Bang, saya belum meminjam di aplikasi pinjaman online, tetapi kenapa bisa ditolak, Bang? Nah, di sini adalah video yang tepat buat kalian tonton dan simak teman-teman ya. Nah, untuk penjelasannya simak video berikut ini. Baik teman-teman ya, di sini gua akan membahas masalah pengajuan pinjaman online kalian yang selalu ditolak ya. Padahal kalian kan belum pernah meminjam gitu ya, tapi kenapa bisa ditolak? Nah, di sini gua akan menjelaskannya ya. Cara mengatasi serta alasan kalian selalu ditolak ya. Nah, penolakan pengajuan pinjaman online pinjol telah menjadi masalah yang umum di kalangan banyak orang ya. Ada beberapa penyebab umum ya, mengapa pengajuan pinjaman online itu ditolak. Salah satunya sejarah kredit yang buruk atau riwayat pembayaran yang buruk dapat menjadi faktor utama kalian teman-teman. Nah, lembaga keuangan cenderung enggan memberikan pinjaman kepada individu yang memiliki catatan kredit yang tidak memuaskan ya. Nah, selain itu pendapatan yang tidak mencukupi juga dapat menyebabkan penolakan. Lembaga keuangan ingin memastikan bahwa peminjam mampu membayar kembali pinjaman dengan tepat waktu. Nah, kemudian faktor lain yang dapat mempengaruhi adalah informasi yang tidak lengkap atau tidak valid yang disampaikan dalam pengajuan ya. Nah, penting bagi para pelamar untuk menyediakan semua data yang akurat dan diperlukan ya. Pelansir dari berbagai sumber, berikut adalah alasan pengajuan pinjaman online kerap ditolak dan cara mengatasinya, teman-teman. Nah, yang pertama, penyebab pinjaman online kalian ditolak adalah untuk data ya, karena data belum terpenuhi. Nah, maksudnya apa, Bang? Ya, data pada saat kalian mengajukan pinjaman ya di pinjaman online ya, baik legal maupun ilegal ya, kalian kan harus mengisi data. Nah, data itu diminta harus lengkap teman-teman ya. Jangan sampai ada yang terlewat dan jangan sampai ada yang dikosongkan. Ya, karena ini penyebab pinjol juga harus menyeleksi calon nasabah berdasarkan kelengkapan datanya. Jika ada satu saja syarat atau informasi pribadi yang tidak dipenuhi maupun terlihat mencurigakan ya, jadi pihak pinjaman online tidak akan mengambil resiko dan memutuskan untuk melakukan penolakan pinjaman kalian. Ya, beberapa data yang dibutuhkan antara lain seperti KTP ya, KK, dan foto serta rekening penerima pinjaman. Nah, penting banget teman-teman ya, karena biasanya untuk rekening ini harus sama dengan nama di KTP ya, supaya pengajuan kalian di ACC. Kemungkinan pengajuan kalian ditolak itu ya karena KTP dan nomor rekening yang kalian daftarkan itu berbeda. Nah, yang kedua, pengajuan pinjaman sesuai limit. Ya, maksudnya dari sesuai limit di sini ya, pemberian limit atau batas pinjaman ini bisa berbeda-beda ya antara nasabah karena didasarkan pada kondisi keuangannya. Apabila nekat mengajukan pinjaman melebihi limit ya, otomatis itu bakal tidak di ACC. Nah, selanjutnya adalah kredit macet. Nah, kredit macet ini adalah riwayat pinjaman atau skor kredit kalian. Ya, mungkin ya kalau kalian selalu ditolak, kalian lihat lagi nih ke belakangnya. Adakah kalian meminjam di pinjaman online atau di bank ya, atau di leasing ya, nama kalian itu kredit macet itu tidak bakal di ACC karena sudah masuk daftar hitam blacklist BI checking ya. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah kondisi keuangan ya. Kondisi keuangan seperti besaran gaji itu juga berpengaruh teman-teman ya, atau profesi ya. Misalkan kalau pinjol ini biasanya untuk profesinya itu buruh teman-teman ya, itu yang gajinya bulanan itu pasti di ACC. Makanya untuk kalian yang ingin di ACC atau pengajuannya yang ingin diterima ya, untuk profesinya nanti kalian harus klik buruh aja. Dan untuk jumlah penghasilannya itu ya minimal harus besar dari tagihannya ya. Misalkan UMR lah 5 juta ke atas gitu teman-teman. Nah, faktor yang kelima ini penting banget ya, dan ini adalah yang perlu kalian garis bawahi ya, bahwa ini adalah masalah catatan atau riwayat peminjaman kalian ya. Kalau di pinjol itu biasanya ya, pinjol yang paling besar itu adalah di aplikasi Shopee dan Akulaku teman-teman. Kalau enggak Kredipo. Jika teman-teman belum mempunyai akses
Misalkan kalian belum mempunyai tagihan di Shopee, kemudian di Akulaku juga tidak ada, dan di Kredipo juga tidak ada. Kalian ingin mengajukan pinjaman di semi legal, kayak misalkan Kredit Pintar atau Indosako ya, atau 360 Kredi atau Rupiah Cepat. Itu tidak bakal di ACC teman-teman. Karena pada dasarnya ya, dia juga akan melihat nih ya indukannya gitu ya. Karena untuk ke semi legal itu harus ke legalnya terlebih dahulu ya. Kayak kalian harus mempunyai rawatan seperti Shopee, Akulaku, dan Kredipo. Kalau kalian sudah mempunyai rawatan tersebut, untuk ke selanjutnya itu bakal di ACC teman-teman. Itu bakal gampang ya. Mau pinjaman apa juga pasti di ACC. Karena kalian mempunyai riwayat. Nah mungkin misalkan dari beberapa faktor tersebut kalian sudah terpenuhi nih. Nah mungkin dari kelima faktor ini, yang terakhir adalah untuk catatan riwayat. Ya, kalau kalian mempunyai catatan riwayat di Shopee, Kredipo, itu harus ada catatan riwayat teman-teman. Ya, kalau kalian belum mempunyai, ya otomatis itulah faktor yang bakal pengajuan kalian itu ditolak. Ya, kenapa gue bilang seperti itu? Karena memang dari beberapa nasabah juga ya pada saat minjam ya, ini ada kasus ya. Dia meminjam nih, padahal dia belum meminjam di aplikasi pinjaman lain gitu ya. Namanya bersih dari tagihan leasing maupun kredit ya, maupun KWR dia belum punya kan, atau di bank itu namanya bagus. Tapi ketika dia mengajukan pinjaman itu tidak di ACC. Karena apa? Karena ya faktor yang tadi, yang kelima tadi, dia belum mempunyai catatan riwayat gitu. Kalau sudah mempunyai catatan riwayat itu enak teman-teman. Ya, kalian ingin meminjam di pinjaman lain juga bisa. Nah, selanjutnya untuk penolakan juga biasanya aplikasi pinjol sekarang itu sangat apa ya? Ibaratnya pinter teman-teman ya. Sangat detail gitu. Nah, itu dari kontak darurat ya, kemudian KTP ya, ada upload KK juga. Atau kalau yang kalian bekerja itu suruh upload kartu karyawan ya, sertifikat SK, dan yang paling penting adalah BPJS. Untuk BPJS ketenaga kerjaan. Biasanya untuk pinjaman-pinjaman besar itu dimintai BPJS teman-teman. Nah itu adalah faktor yang mempengaruhi penolakan kalian ya. Oke. Mungkin segitu aja ya video kali ini mengenai beberapa faktor yang harus kalian hadapi ya, supaya pengajuan kalian di ACC. Oke, gitu aja video kali ini ya. Sebelumnya terima kasih yang sudah menonton ya. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Thanks for watching dan salam galbay.